Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini, Bang Tekno mau bahas ini. Advan NASA Pro, yang harganya cuma 999 ribuan aja. Kalau nggak percaya, cek link di deskripsi video. Dan ini yang warna boxnya dominan biru kayak gini ya. Dan ini gambar HP-nya di emboss, jadinya kelihatan berasa mewah gitu. Dan di sini ada stiker, kalau ini tuh bundling sama Telkomsel. Bundling Max dapat 10 GB untuk pengisian pulsa 50.000. Dan isi kotak penjualannya... Tentu aja kita dapat smartphone-nya ya, yang bakalan kita bahas nanti. Keren ya smartphone-nya. Kemudian kita juga dapat baterai di sini, baterainya dilepas ya. Ini baterainya kapasitasnya 3000 mAh aja. Terus kita juga dapat kartu perdana dari Telkomsel. Wow, dan kita juga dapat casing di sini nih ya. Soft cash, harga nggak sampai 1 juta masih dapat soft cash. Kita dapat buku panduan cepat dan kartu garansi yang nggak akan kita baca kalau nggak ada masalah. Kemudian kita juga dapat charger adapter nih. HP-HP mahal nggak dapat charger, kalau ini masih dikasih charger adapter yang outputnya 5 volt 1 ampere. Cuma 5 watt aja. Kemudian kita juga dapat kabel charger yang panjangnya normal tapi dia udah USB-C. Komplit kan? Merek mana coba yang ngasih harga nggak sampai 1 juta tapi masih dikasih casing dan udah USB-C pula. Jadi sekarang kita lihat handphonenya kayak gimana. Kayak gini nih, tampilan smartphone-nya dari Advan NASA Pro. Kece banget ya, untuk HP kelas harga 1 juta masih dapat kembalian. Bodinya tuh dibikin bertekstur, jadinya nggak gampang nempel sidik jari, nggak gampang rusak, dan ini juga kelihatan keren banget karena dia tuh punya pola-pola diamond cut gitu. Udah kayak Samsung Galaxy A series ya. Untuk bagian kameranya juga keren, udah kayak Redmi series ya. Desainnya kece abis, beneran asli, ini bener-bener perkawinan beberapa gaya smartphone. Dan ini smartphone-nya dia tuh udah USB-C kalau kamu lihat di sini. Untuk chargingnya udah USB-C, dia ada lubang mic juga di sisi bawah. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume, di sisi atas kita dapat port headset ya. Sesuai nih untuk harganya, biasanya emang kalau port headset untuk HP-HP kelas harga 1 jutaan, port headset biasanya emang di atas kayak gini. Di sini polos, kenapa? Karena emang ini HP bisa dibuka belakangnya. Kan seperti tadi yang pada saat kita unboxing ya, dia itu baterainya terpisah. Nah, tuh kalau dibuka kayak gini. Kamu bisa lihat ya, di sini ada bagian untuk slot kartunya. Slot kartu SIM 2, slot kartu SIM 1, dan juga terbalik, slot kartu SIM 1 dan slot kartu SIM 2 dan juga slot micro SD. Jadinya udah triple slot, nggak perlu khawatir kalau misalkan mau pakai micro SD, kamu bisa pakai dual SIM sekaligus. Ini kita pasang aja kayak gini ya. Terus kita tutup lagi dan kita coba nyalain. Untuk performanya sendiri, secara penggunaan harian, HP ini tuh udah lumayan oke ya. Untuk penggunaan harian itu nggak pernah ada masalah, santai-santai aja gitu. Nah, kalau misalkan buat main game, ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Dan layar dari smartphone ini juga udah cukup oke ya, padahal ini harganya nggak sampai 1 juta. Layarnya 6,088 inch dengan panel IPS ya. Desain layarnya sendiri masih pakai model water drop notch. Ya, ini untuk kualitas layarnya udah lumayan oke. Mau dilihat dari berbagai sisi masih cukup jelas, dan juga kalau di bawah sinar matahari, asal nggak terang-terang banget pada siang bolong gitu ya, ini masih cukup kelihatan. Ya, karena smartphone ini tuh menggunakan prosesor yang nggak kencang ya. Prosesornya udah prosesor terbaru dari Unisoc, tapi dia masih quad core dari Spreadtrum SP9832E, dan ini skor Antutunya kayak gini, cuma 58 ribuan aja. Tapi dengan skor Antutu kayak gini dipakai buat harian udah cukup nyaman. Kalau nggak percaya, cobain aja sendiri. Dan kalau dipakai buat main game juga masih cukup asik ya. Asal game-gamenya tuh game-game yang nggak berat-berat banget. Kayak misalkan main game Mobile Legends, ini udah cukup lancar, udah cukup enak, jarang banget nge-lag. Yang penting kamu pastiin aja sinyal internetnya stabil. Dan storage internalnya masih cukup lega. Jadinya kalau buat main game Mobile Legends, dia masih cukup lancar. Sementara kalau untuk daya tahan baterai, padahal ini baterainya nggak gede-gede banget ya, cuma 3000 mAh aja, tapi ternyata cukup awet loh sob. Mungkin karena pakai layar ukuran yang compact banget ya, cuma 6 inch aja, HD plus pula, terus dia juga pakai prosesor yang nggak ngebut, jadinya penggunaan energinya cukup hemat. Karena pada saat saya cobain ya, buat nonton YouTube selama 1 jam, di kecerahan layar cuma 50%, pakai jaringan WiFi, baterainya tuh cuma habis 8% aja. Ya, walaupun baterainya kecil, kalau untuk penggunaan normal harian, ini bisa tahan sampai sore, bahkan sampai malam. Pokoknya bisa seharian lah. Cuma untuk ngecasnya aja, kalau misalkan pakai charger bawaannya yang cuma 5 watt aja, ini ngecasnya lebih dari 3 jam. Udah lumayan lama sih. Ya nggak apa-apa, biasanya kan kalau misalkan kita pakai HP-HP kayak gini, ngecasnya juga malam-malam ditinggal tidur. Yang penting paginya udah penuh. Ya nggak? Oh iya, satu lagi yang mesti kamu tahu, Advan NASA Pro ini tuh nggak punya yang namanya fitur OTG. Untuk pindah-pindah data, kamu mesti pakai kabel data. Kamu nggak bisa pakai USB OTG.
Padahal ini udah USB-C ya. Sayang banget fitur OTG belum ada. Untuk kelengkapan sensornya sendiri, HP ini seperti yang kamu lihat ya, dia tuh nggak punya yang namanya sensor sidik jari untuk keamanan. Tapi dia ada pengenalan wajah kalau misalnya kamu mau aktifin. Dan untuk sensor-sensor dasar lainnya, dia nggak punya sensor cahaya. Jadinya untuk atur-atur kecerahan layar harus manual. Dia nggak punya sensor gyroscope, dan dia juga nggak punya sensor magnet. Jadinya dia tuh nggak bisa buat fitur kompas. Tapi kalau misalkan kamu cobain buat Google Map, buat GPS-nya, ini tuh udah lumayan oke. Udah lumayan presisi. Jadi masih bisa banget diandelin kalau misalkan kamu pengen jadiin HP ini tuh buat pemandu jalan. Ya cuma karena nggak ada fitur kompas, kamu harus jalan sedikit untuk tahu kalau misalkan kamu tuh lagi menghadap ke arah mana. Untuk kebutuhan foto-foto selfie, HP ini menggunakan kamera depan 5 megapiksel, sementara untuk kamera belakangnya, dia udah double ya. Kamera utamanya 13 megapiksel dengan kamera potret 0,3 megapiksel. Yang satu lagi tuh saya nggak tahu ya kamera apa. Pajangan aja kali atau gimana, nggak ngerti juga. Untuk hasil foto-foto kameranya sendiri, ini udah cukup oke sob. Yang penting foto-fotonya nggak di kondisi kurang cahaya. Kalau di kondisi cukup cahaya, hasil foto-foto kamera utamanya ini tuh berasa cakep. Ya untuk kelas harga nggak sampai 1 juta ya. Bener-bener berasa kelihatan detailnya. Yang selama saya cobain ya, yang penting objeknya tuh nggak bergerak cepat, hasilnya kayak yang kamu lihat di layar. Sementara kalau untuk foto-foto selfie-nya, sama kayak kamera depannya. Yang penting foto-fotonya nggak di kondisi gelap, nggak di kondisi cahaya kurang. Hasil fotonya kayak gini sob. Udah lumayan oke kan? Ini hasil perekaman video menggunakan kamera depan, maksimal cuma 720p aja, belum Full HD. Nah terus ini kondisinya kita lagi udah mau maghrib ya, udah jam 5:30, dan kualitasnya kayak gini untuk perekaman videonya. Nah ini dia untuk perekaman video menggunakan kamera belakangnya. Kualitasnya udah Full HD ya, tapi kalau buat dipakai jalan kayak gini ya masih agak bergetar karena dia belum ada stabilisasi. Kalau untuk fokusnya sendiri ya agak lambat ya sob ya. Kamu bisa lihat tuh, pindah fokusnya dia masih butuh waktu sedikit jeda gitu. Tapi ini udah lumayan sih karena fokusnya kita nggak perlu tap lagi. Nah, secara software Advan NASA Pro ini tuh menggunakan sistem operasi Android murni, Android stock yang udah berbasis Android 11. Dimana kalau kita lihat ya, untuk pindah-pindah aplikasinya, terus juga responsif layarnya ini udah cukup enak ya. Jadinya udah cukup nyaman kalau untuk penggunaan harian. Intinya di kelas harga 1 juta masih kembali 1000, Advan NASA Pro ini tuh patut dipertimbangkan. Karena ini tuh dia udah pakai USB-C. Di kelas harga segini masih pada micro USB semua loh. Walaupun ya ini speakernya masih di belakang kayak gini. Resikonya speaker di belakang kayak gini tuh kalau misalkan HP-nya kita taruh di atas meja dengan speaker menghadap bawah, kalau misalkan ada panggilan masuk suka nggak kedengeran karena suaranya speakernya ketutup gitu sob. Tapi walaupun speakernya di belakang, untuk kualitas suaranya bisa kamu nilai sendiri. Ini udah lumayan asik, nggak pecah, nggak sember. Kita kencengin ya. Udah maksimal kualitas suara speakernya kayak gini sob. Gimana? Menarik nggak? Nggak sampai 1 juta dapat Advan NASA Pro ini. Iya, untuk harga segitu ekspektasinya jangan tinggi-tinggi. Ini udah berasa oke banget, udah berasa worth it banget untuk harga segitu. Apalagi kita dapat isi kotaknya udah lumayan komplit. Udah dapat casing, masih dikasih charger pula. Dan segitu aja videonya. Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Advan NASA Pro. Kapan ya Advan ngeluarin HP keren lagi yang harga 3 jutaan?